Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jihan Uhti Nasiha Sarjana Gizi sebagai dosen pengampu mata kuliah farmakologi dan gizi. Dan yang saya sayangi teman-teman dari kelas Fisik 2A terutama dari kelompok A5 Farmakologi dan Gizi Keperawatan. Di sini izinkan saya, Erisa Setia Viani Alfriski, Asrori Najib, dan Vidya Apriliana mewakili kelompok A5 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Anissa Segar Paratisya. Yang kedua, Wayan Subagio. 3, Tegar Nur Budiman. 4, Siska Triwidya Astuti. Kelima, Nurul Arif Fauziah. 6, Vidya Apriliana. 7, Rosmaida Uli Handayani. 8, Dani Sri Maharani. 9, Erisa Setia Viani. 10, Wilujeng Devianti. 11, Asifa Ika Rahmadina. Dan yang terakhir, Asrori Najib. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasi yang pertama, yaitu tentang kasus yang akan kita bahas. Kasus yang akan kita bahas yaitu TNP berumur 46 tahun dengan berat badan 68 kg dengan tinggi badan 170 cm, dirawat dengan diagnosis penyakit jantung koroner dan dikompensasi kordis. Hasil pemeriksaan lab kolesterol 209 mg/dl, triglycerida 130 mg/dl dan tekanan darah tinggi 170/100 mmHg. Asupan protein 67 gram, lemak 60 gram, KH 312 gram. Yang pertama, tentukan jenis diet dengan prinsip dietnya. Kedua, hitung kebutuhan kalori. Dan ketiga, buatlah contoh menunya. Oke, yang pertama yaitu jenis diet dengan prinsipnya. Jenis diet yang akan kita bahas yaitu diet rendah kalori, diet rendah natrium. Dengan prinsip yang pertama, yaitu energi diberikan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan, yaitu berat badan ideal pada wanita 25-30 kilokalori per kilogram dan berat badan ideal pada pria yaitu 30-35 kilokalori per kilogram. Yang kedua, protein. Protein cukup diberikan 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram. Berat badan ideal atau dihitung 15 sampai 25% dari seluruh total kalori yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kondisi tubuh dan penyakit penyertaannya. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak sedang 20 sampai 25% kebutuhan energi total dengan komposisi 10% lemak jenuh dan 10% sampai 15% lemak tidak jenuh. Keempat ada karbohidrat. Karbohidrat diberikan 50% sampai 60% dari total kalori yang berasal dari karbohidrat kompleks seperti beras, tepung, jagung, ubi, dan lain-lain. Batasi penggunaan bahan makanan yang bersumber dari karbohidrat murni seperti gula pasir, gula merah, madu, sirup, dan lainnya. Semakin tinggi asupan karbohidrat dapat memperberat keluhan secara sesak napas pada pasien. Kelima, bahan makanan sumber kolesterol dianjurkan dibatasi maksimal 200 mg per hari. Dan yang keenam yaitu vitamin, khususnya vitamin B3, niacin, dan B12 yang banyak terkandung pada bahan makanan seperti daging ayam, ikan, dan bersumber pada hewani sangat dianjurkan karena mengandung asam amino homocysteine yang berperan dalam menginduksi sel yang menggumpal di dalam pembuluh darah. Nah, tujuan dari diet rendah kalori dan diet rendah natrium yaitu yang pertama, mengurangi dan menghindari bahan makanan yang tinggi sumber kolesterol dan lemak jenuh. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan agar tidak terjadi penumpukan cairan atau edema.
Dan yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan elektrolit khususnya kalium dan natrium yang berkurang akibat pemberian obat diuretik. Gimana sih pola pemberian makannya? Pola pemberian makannya itu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Dengan pembagian kalori, makan pagi 25%, makan siang 20%, makan sore atau malam 25%, dan selingan itu sisanya. Sisa dari makan pagi, makan siang, dan makan sore yaitu sebesar 15%. Nah, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Asrori Najib dan Vidya Apriliana. Silahkan. Diet jantung dan hipertensi. Penyakit gagal jantung yaitu penyakit gagal jantung atau sering juga disebut dengan gagal jantung kongestif. Adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan jaringan. Penyakit gagal jantung ini merupakan kumpulan gejala sebagai akibat dari tidak berfungsinya pompa jantung yang ditandai dengan napas pendek, baik pada kondisi istirahat maupun tidak melakukan aktivitas. Peningkatan denyut jantung atau takikardia, berkurangnya kerja otot jantung yang akan berakibat pada melambatnya jantung dalam memompa darah, disertai dengan penumpukan cairan baik di jantung, paru-paru maupun tungkai kaki. Gagal jantung disertai pula dengan bukti pemeriksaan adanya gangguan struktur dan fungsi jantung. Next. Jenis diet hipertensi. Yang pertama, diet rendah gram 200 sampai 400 mg/na. Diet rendah garam 1 diberikan pada pasien dengan edema, asites atau hipertensi berat. Pada pengobatan makanannya tidak ditambahkan garam dapur. Hindari makanan yang tinggi kadar natriumnya. Yang kedua, diet rendah garam 2, 600 sampai 1200 mg/na. Diet rendah garam 2 diberikan pada pasien dengan edema, asites dan hipertensi tidak berat. Pemberian makanan sehari sama dengan diet rendah garam 1. Saat pengolahan makanan boleh menggunakan setengah sendok teh garam dapur 2 gram. Hindari bahan makanan yang tinggi dan kadar natriumnya. Next. Yang ketiga, rendah kolesterol dan lemak terbatas. Diet rendah garam 3 diberikan pada pasien dengan edema, asites dan hipertensi ringan. Pemberian makanan sehari sama dengan diet rendah garam 1. Pada pengolahannya boleh dengan menggunakan 1 sendok teh dan 4 gram garam dapur. Yang keempat, ada tinggi serat. Diet tinggi serat juga sangat penting pada penderita hipertensi. Serat terdapat 2 jenis yaitu serat kasar di mana banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Sedangkan serat makanan terdapat pada makanan karbohidrat seperti kentang, beras, dan singkong. Serat kasar berfungsi mencegah penyakit tekanan darah tinggi karena serat kasar mampu meningkat kolesterol dan asam empedu dan selanjutnya akan dibuang bersama kotoran. Keadaan ini dapat dicapai apabila makanan yang dikonsumsi mengandung serat kasar yang cukup tinggi. Yang kelima yaitu ada rendah kalori. Diet ini dianjurkan bagi orang yang kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas akan beresiko tinggi terkena hipertensi. Demikian juga dengan orang yang berusia 40 tahun ke atas, akan mudah sekali terkena hipertensi. Next. Prinsip diet penderita hipertensi. Yang pertama adalah makanan beraneka ragam dan gizi seimbang. Yang kedua, jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderitanya. Yang terakhir, jumlah garam dibatasi sesuai dengan kesehatan penderita dan jenis makanan dalam daftar diet. Makanan yang perlu dihindari atau dibatasi pada diet jantung. 1 adalah makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi seperti otak, ginjal, paru, minyak kelapa, dan gaji. Yang kedua, makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium
seperti biskuit, cracker, keripik, dan makanan kering yang asin. Yang ketiga, makanan dan minuman dalam kaleng. Contohnya sarden, sosis, kornet, sayur, serta buah-buahan dalam kaleng serta soft drink. Yang keempat, makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan sayur atau buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, dan selai kacang. Yang nomor 5, susu full cream, mentega, margarin, keju, mayones, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging merah, yaitu daging sapi atau daging kambing, dan kuning telur serta kulit ayam. Yang keenam adalah bumbu-bumbu seperti kecap, Maggi, terasi, saus tomat, saus sambal, dan tauco, serta bumbu penyedap lain yang pada umumnya mengandung garam natrium. Yang ketujuh adalah alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian atau tape dari proses fermentasi menghasilkan alkohol. Tujuan dari diet hipertensi adalah 1. Mengurangi asupan garam. Adapun yang dimaksud dengan diet rendah garam dalam arti yang sebenarnya adalah rendah sodium atau nitrat. 2. Memperbanyak serat, mengkonsumsi lebih banyak sayur serta dapat mempermudah buang air besar dan menahan sebagai asupan natrium. 3. Menghentikan kebiasaan merokok. Menghentikan merokok, kopi, dan alkohol dapat mengurangi beban jantung, sehingga jantung dapat bekerja dengan maksimal. Rokok dapat meningkatkan resiko kerusakan pembuluh darah yang mengendapkan kolesterol pada pembuluh darah koroner, sehingga membuat jantung bekerja lebih keras. Yang keempat, memperbanyak asupan kalium karena kandungan kalium yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari yaitu 800 mg yang setara dengan 3 gelas susu yang dapat mencegah terjadinya komplikasi terhadap penyakit hipertensi. Maka banyak mengandung kalium seperti keju, rendah lemak, dan ikan salmon. Yang nomor 5, manfaat sayur dan bumbu dapur. Sayur dan bumbu dapur yang bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah seperti tomat, seledri, wortel, bawang putih, dan kunyit. Kebutuhan kalori. Tuan P berumur 46 tahun, BB 68 kg, tinggi badan 170 cm, dirawat dengan diagnosa penyakit jantung koroner dan dekompensasi kardias. Hasil pemeriksaan lab, kolesterol 209 mg/dl, trigliserida 130 mg/dl, dan tekanan darah tinggi 170 per 100 mmHg. Asupan protein 67 gram, lemak 60 gram, dan KH 312 gram. Menggunakan rumus Mifflin. Laki-laki 10W plus 6,25H min 5A plus 5. Keterangan: W adalah weight, H adalah height, dan A adalah egg. 10 dalam kurung 68 ditambah 6,25 dalam kurung 170 dikurangi 5 dalam kurung 46 ditambah 5. Hasilnya 608 ditambah 1062,5 dikurangi 230 dikurangi 5. Hasilnya 1517,5 dikali faktor aktivitas 1517,5 dikali 1,6. Hasil akhirnya adalah 2428 kilokalori. Contoh menu pada diet. Menu sarapan di pagi hari adalah nasi 200 gram, daging ayam 25 gram, tempe 50 gram, wortel 50 gram, dan buah pisang 75 gram. Dengan selingan berupa agar-agar 1 buah atau puding setengah sendok. Untuk menu makan siang
yaitu nasi 300 gram, daging sapi 50 gram, tahu 100 gram, lada 200 gram, dan buah semangka 150 gram. Menggunakan selingan margarin setengah sendok teh. Untuk makan sore atau makan malam, porsi nasi 200 gram, ikan patin 50 gram, tempe 50 gram, dan 200 gram menggunakan selingan susu skim 5 sendok teh dan gula diet 1 sendok teh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok PSIK A5. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.